Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Ulil Absar telah sampai di pemakaman Tuan kita bersama, yaitu Tuan Cunyadin, yang dimana Tuan Cunyadin ini sebagai pejuang memerdekakan Indonesia dari penjajah Belanda. Cunyadin merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Beliau kelahiran pada tahun 1844 yang dilahirkan di bumi Aceh, tepatnya di Aceh Besar, berada di Lampadang. Beliau dilahirkan dari keluarga bangsawan, tetapi beliau rela menghabiskan waktu beliau untuk bergerilya di hutan Aceh. Beliau adalah istri dari tuan kita, yaitu Teku Umar. Sebelum beliau menikah dengan Teku Umar, Cunyadin pernah menolak tunangan dari Teku Umar, karena Cunyadin takut ketika setelah menikah dengan Teku Umar, Teku Umar tidak mengizinkan beliau untuk ikut berperang, yaitu disebut dengan Perang Sabi. Tetapi Teku Umar meyakinkan kepada Cunyadin akan memberikan jaminan kepada beliau boleh mengikuti Perang Sabi tersebut, sehingga Cunyadin pun menerima tunangan yang disampaikan oleh Teku Umar. Setelah mereka menikah, mereka berdua ikut dalam perperangan, baik itu di Gayo, di Beiren, di Sigli, maupun di daerah Kutaraja. Pada tahun 1899, kalau saya tidak salah, Teku Umar meninggal di Melabuh. Tepatnya ada nanti nama tempatnya Kupiah Meketuk. Itu tempat Teku Umar ditembak oleh pasukan Belanda. Untuk membunuh Teku Umar tidaklah semudah itu, karena beliau dalam cerita orang Aceh sendiri, bahwa beliau itu memiliki karomah, yaitu memiliki kemampuan kebal terhadap peluru. Jadi meninggalnya beliau adanya seorang pengkhianat dari orang Aceh itu tersendiri. Beliau memberitahukan kelemahan Teku Umar, yaitu jika dengan peluru emas beliau tidak akan kebal. Setelah itu Teku Umar dilarikanlah ke tempat base camp, kita bilang kalau bahasanya sekarang, untuk diobatin lah. Tapi qadarullah, umur tidak tidak diberi, maksudnya kesempatannya hidup hanya sampai di situ. Ya Allah mencabut nyawa Teku Umar, dan semangat Cunyadin makin menggebu-gebu karena Cunyadin telah kehilangan dua suaminya di dalam medan perang. Jadi Cunyadin langsung mengambil kekuatan untuk semangat berjihad kembali. Pada saat itu, waktu Cunyadin menggerakkan pasukannya, umur beliau bukanlah umur yang masih muda, sekitaran 50 sampai dengan 60. Jadi beliau berjuang dengan pasukannya. Pada saat itu banyak juga teman-teman dari Aceh juga, maksudnya dari kru-kru Aceh yang munafik ataupun membuka rahasia-rahasia Aceh itu sendiri. Seperti ada namanya Teku Lebeh, yaitu Teku Lebeh dia memberitahu di mana keberadaan pasukan Aceh. Pada saat itu, kalau saya tidak salah, waktu dari jalan dari Melabuh mau ke Kutaraja, atau dari Gayo Luwes mau ke Kutaraja, antara itu Teku Lebeh berjalan dengan orang-orang Belanda. Pada saat itu Cunyadin mendengar berita itu. Ketika Cunyadin mendengar berita itu, Cunyadin dengan pasukannya bergerilya di atas gunung dan menciduk Teku Lebeh itu di jalanan. Satu persatu para munafik atau barisan yang membuka rahasia-rahasia Aceh itu
tertangkap. Kita lanjut ceritanya. Dengan usia Cunyadin makin tua, dengan kondisinya juga mata beliau sudah mengalami rabun, dan juga badan beliau juga sudah mulai ripuh, dan beliau pun mengalami penyakit encok. Nah, ketika beliau sudah mengalami penyakit dua itu makin parah, seorang pasukan beliau ataupun seorang yang di sekitaran beliau itu melaporkan kepada pihak Belanda karena beliau merasa kasihan terhadap Cunyadin yang terus dicari karena Cunyadin semenjak dia berjuang sampai dia ditangkap, orang nggak tahu siapa Cunyadin itu. Dia berperang tapi tidak kelihatan. Itulah sosok Cunyadin. Setelah itu Panglaut nama beliau mendatangilah pihak Belanda dan kemudian melaporkan di mana Cunyadin pada saat itu, dengan memberikan syarat kepada orang Belanda tersebut. Dengan syaratnya Cunyadin tidak boleh dipisahkan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Kemudian Belanda mengiyakan apa yang disampaikan oleh Panglaut tersebut. Setelah itu Cunyadin diambil dengan merasa sedih. Cunyadin diambil dan dipisahkan daripada saudara-saudaranya. Pertama beliau tidak langsung dibuang, beliau diasingkan dulu di Kutaraja. Tetapi semenjak beliau masih ada di Aceh, perjuangan Aceh masih menggebu-gebu, tidak pernah berhenti melawan penjajah. Dengan melihat itu Belanda merasa risih ataupun merasakan bahwa Cunyadin ini masih bisa menggerakkan rakyat Aceh walaupun beliau tidak bisa melihat lagi. Lalu mereka taulah kita orang munafik atau orang-orang yang tidak bisa memegang janji. Beliau langsung dibuang ke Sumedang. Pada saat itu pada masa itu Pangeran Sugih yang memegang Kebupatian Sumedang. Beliau menyambut Cunyadin dengan bahagia, dan beliau menitipkan Cunyadin kepada Kiai Sanusi. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkannya, makamnya di dalam ini dikunci. Terus Kiai Sanusi, karena beliau Cunyadin ini cuma bisa memiliki dua bahasa Arab sama bahasa Aceh, yang bisa memahaminya cuma Kiai Sanusi. Jadi Kiai Sanusi ini beliau adalah seorang imam atau ulama besar di bumi Sumedang ini, yang dimana beliau juga sebagai imam besar di Masjid Agung Sumedang. Beliau dirawat dan tinggal di rumah Kiai Sanusi yang sekarang berada di belakang Masjid Agung. Tetapi rumah yang sekarang itu bukan yang asli lagi, menurut sejarawan, menurut penjelasan dari akang yang di dalam kemarin itu, yang saya sudah pernah pergi sebelumnya, bahwa itu rumah yang rumah yang dibangun kembali karena rumah yang aslinya sudah dibagikan warisan. Dan selanjutnya beliau tinggal alhamdulillah selama 2 tahun di situ dengan beliau sebagai guru ngaji, bahkan masyarakat mengenal beliau sebagai orang alim. Dan Cunyadin alhamdulillah memiliki kemampuan menghafal Al-Quran, dan beliau mengajarkan anak-anak didik ataupun anak-anaknya dari anak Sumedang untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga beliau disebut sebagai ratu di masyarakat Sumedang. Dengan seperti itu kegiatan beliau, dengan beliau tidak membuka bahwa beliau itu adalah pahlawan. Beliau hanya diam, hanya Pangeran Sugih dan Kiai Sanusi saja yang mengetahuinya. Dan alhamdulillah beliau dirawat dengan baik, diasuh, sehingga pada tahun 1908 beliau dijemput oleh Allah meninggal di Sumedang dan dimakamkan di pemakaman Gunung Puyuh ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.